Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah berjudul Anggaran Biaya Bahan Mentah. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan pentingnya anggaran bahan mentah, proses penyusunannya, serta hasil studi kasus pada CV Cipta Grafika terkait anggaran produksi dan pembelian bahan baku tahun 2025. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Retno Setiawati dengan NIM 6424142. Perkenalkan, nama saya Winda Normalita Hendri dengan NIM 6424141. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nur Aziza dengan NIM 6424128. Perkenalkan, nama saya Salah Hanifah Agustin dengan NIM 642441425. Perkenalkan, nama saya Fazira Fasabilillah dengan NIM 642441424. Perkenalkan, nama saya Febri Fitriani Balkis, NIM 6424138. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Setiap perusahaan bertujuan salah satunya mendapatkan laba yang maksimal. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki produk yang dapat dijual kepada konsumen atau masyarakat, baik berupa barang atau jasa. Salah satu jenis kegiatan usaha adalah perusahaan manufaktur atau pabrikasi. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang melakukan proses produksi, mengolah sumber daya berupa bahan mentah menjadi barang jadi. Dalam proses menggunakan sumber daya dalam rangka menghasilkan produk hingga memasarkan produk. Perusahaan perlu membuat suatu perencanaan yang baik agar operasi dapat berjalan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, antara lain memperoleh laba maksimum. Menyusun anggaran menjadi bagian dalam perencanaan perusahaan, tak terkecuali bagi perusahaan manufaktur. Anggaran adalah suatu rencana keuangan periode yang disusun berdasarkan periode yang telah disahkan. Anggaran atau budget merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu. Bisnis budget atau anggaran penjualan atau budget anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan atau unit moneter dan untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Menandar 2010. Di sini saya akan menjelaskan tujuan. Tujuan dari penyusun makalah ini adalah untuk satu, menjelaskan pengertian, fungsi, dan peran anggaran bahan mentah dalam perusahaan manufaktur. Yang kedua, mengetahui proses penyusunan anggaran produksi dan anggaran biaya bahan baku yang efektif dan efisien. Yang ketiga, memberikan contoh penerapan anggaran bahan mentah dalam kegiatan produksi nyata. Yang keempat, menganalisis hubungan antara penyusun anggaran bahan baku dengan pengendalian biaya produksi. Terus manfaatnya dari penyusunan makalah ini adalah yang pertama, memberikan pemahaman kepada pembaca tentang pentingnya penyusun anggaran bahan mentah dalam perencanaan produksi. Kedua, menjadi pedoman bagi perusahaan untuk mengatur pembelian dan penggunaan bahan baku secara tepat. Ketiga, membantu mahasiswa memahami keterkaitan antara anggaran bahan mentah, biaya produksi, dan laba perusahaan. Keempat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya efisiensi penggunaan bahan dalam proses produksi. Lalu, ruang lingkup. Makalah ini membahas konsep dasar anggaran bahan mentah, jenis-jenisnya, serta cara penyusunannya. Selain itu, dibahas juga studi kasus pada CV Cipta Grafika, perusahaan manufaktur yang memproduksikan pakaian muslim wanita, guna menjelaskan penerapan nyata anggaran biaya bahan baku dan produksinya selama tahun 2021. Bab 2. Pelaksanaan. Studi kasus. CV
Cipta Grafika adalah perusahaan percetakan di Bandung yang berencana memproduksi 3 jenis buku pada tahun 2025, yaitu yang pertama buku akuntansi dasar, yang kedua buku manajemen pemasaran, yang ketiga buku ekonomi makro. Perusahaan ingin menyusun anggaran produksi, anggaran kebutuhan bahan baku, dan anggaran pembelian bahan baku sebagai pedoman perencanaan dan pengawasan. Yang pertama, perkiraan penjualan dan persediaan. Jenis bukunya ada akuntansi dasar, jumlah unitnya 920, harganya itu 55.000, persediaan awalnya 90, persediaan akhirnya 95. Jenis bukunya ada MP, jumlah unitnya ada 780, harganya 105.000, persediaan awalnya 85, persediaan akhirnya 90. EM 520, harganya 85.000, persediaan awalnya 80, persediaan akhirnya 85. Yang kedua, ada standar usage rate, kebutuhan bahan baku per unit buku, jenis bahannya ada tinta, satuannya unit, AD jumlahnya ada 2, MP 4, EM 3. Jenis bahannya ada lem, satuannya gram, AD-nya 2, MP 1, EM 2. Jenis bahannya kertas, satuannya rim, AD 1, MP 2, EM 2. Yang ketiga, ada data persediaan bahan baku dan harga per unit. Jenis bahannya tinta, persediaan awalnya 60, persediaan akhirnya 40, harganya per unit 42.000. Jenis bahannya ada lem, persediaan awalnya 100, persediaan akhir 80, harganya 6.000. Kertas, persediaan awalnya 90, harganya 110, harga per unitnya 32.000. Yang pertama ada tahap 1, anggaran produksi unit. Keterangannya anggaran penjualan AD 920, MP 780, EM 520. Persediaan akhir AD 95, MP 90, EM 85. Total kebutuhan AD 1015, MP 870, EM 605, persediaan awal 90, MP 85, EM 80. Anggaran produksi 925, MP 785, EM 525. Yang kedua, anggaran kebutuhan bahan baku. Jenis bahan ada tinta, AD ada 925 unit, 1.850, MP 3.140, EM 1.575, total kebutuhannya itu ada 6.565. Lem dalam gram, AD 1.850, MP 785, EM 1.050, total kebutuhannya ada 3.685. Kertas AD 925, MP 1.570, EM 1.050. Total kebutuhannya ada 3.545. Tahap 3, anggaran pembelian bahan baku. Jenis bahannya ada tinta, kebutuhannya itu 6.565, persediaan akhirnya 40, persediaan awalnya 60, pembeliannya 6.545, harganya ada 42.000, total biayanya ada 274,80,90 juta. Klaimnya ada 3.885, persediaan akhirnya 80, persediaan awalnya 100, pembeliannya ada 3.665, harganya itu 6.000, total biayanya 21,990 juta. Kertas 3.545, persediaan akhirnya 110, persediaan awalnya 90, pembeliannya 3.565, harganya 32.000, total biayanya 114,80 juta. Totalnya ada 410,96,960 juta.
Tahap ketiga, anggaran pemilihan bahan baku. Jenis bahannya ada tinta, kebutuhannya 6.565, persediaan akhirnya 40, persediaan awalnya 60, pembeliannya 6.545. Harga per unitnya 42.000, total biayanya 274.890 juta. Lem kebutuhannya 3.885, persediaan akhirnya 80, persediaan awalnya 100. Pembeliannya ada 3.665, harga per unitnya 6.000, total biayanya 21,990 juta. Kertas kebutuhan 3.545, persediaan akhirnya 110, persediaan awalnya 90, pembeliannya ada 3.565, harga per unitnya 32.000, total juta. Totalnya itu ada 410.960 juta. Sekarang saya akan menjelaskan analisis hasil. Pertama, efisiensi perencanaan. Perusahaan dapat memprediksi kebutuhan bahan secara akurat agar tidak terjadi kekurangan bahan yang menghambat produksi dan kelebihan bahan yang menimbulkan biaya penyimpanan besar. Kedua, ada pengendalian biaya. Total biaya bahan baku yang dianggarkan sebesar 410.960.000 dengan proporsi tinta 67%, kertas 28%, lem 5%. Tinta menjadi kompeten paling dominan sehingga efisiensi penggunanya sangat penting untuk menekankan biaya. 3. Dampak manajerial. Anggaran ini menjadi dasar bagi ada 3, yaitu bagian pembelian menentukan jadwal dan volume pembelian bahan. Bagian produksi memastikan ketersediaan bahan baku sesuai target. Bagian keuangan menyiapkan dana kerja untuk pembelian. Dan keempat, ada rekomendasi. Di sini ada perusahaan dapat mencari pemasok tinta dengan harga lebih murah tanpa menurunkan kualitas. Kedua, lakukan evaluasi bulanan terhadap selisih antara anggaran dan realisasi. Ketiga, terapkan sistem reorder point agar pembelian bahan lebih terencana. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, perencanaan anggaran bahan mentah membantu perusahaan dalam mengatur kebutuhan, pembelian, dan biaya bahan baku agar kegiatan produksi berjalan lancar dan efisien. Yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan, total kebutuhan bahan mentah tahun 2025 mencapai biaya sebesar 410.960.000. Komponen biaya tersebut Komponen biaya terbesar berasal dari tinta 67%, sehingga pengendalian pemakaian tinta memiliki pengaruh besar terhadap efisiensi biaya produksi. Yang ketiga, melalui penyusunan anggaran produksi, kebutuhan bahan baku, dan pembelian bahan baku, perusahaan dapat mengetahui jumlah bahan yang harus disiapkan untuk memenuhi target penjualan tanpa menimbulkan penumpukan persediaan di gudang. Yang keempat, anggaran ini juga berfungsi sebagai alat koordinasi dan pengawasan, sehingga setiap bagian produksi, pembelian, keuangan memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang terakhir, yang kelima, dengan adanya anggaran ini, CV Cipta Grafika dapat meminimalkan resiko kehabisan bahan baku, mengontrol biaya produksi, serta meningkatkan efektivitas penggunaan modal kerja. Selanjutnya, saran. Yang pertama, evaluasi rutin terhadap realisasi anggaran bahan baku perlu dilakukan setiap bulan atau triwulan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Yang kedua, efisiensi pemakaian bahan perlu ditingkatkan dengan pelatihan operator mesin dan penggunaan teknologi cetak yang hemat tinta serta kertas. Lalu yang ketiga, perusahaan sebaiknya membuat kerjasama jangka panjang dengan pemasok bahan baku utama seperti tinta dan kertas.
agar memperoleh harga yang stabil dan mengurangi resiko fluktuasi harga pasar. Lalu yang keempat, sistem persediaan berbasis komputer atau inventory system dapat diterapkan untuk memantau stok bahan baku secara real time dan menentukan kapan waktu pembelian optimal atau reorder point. Lalu yang kelima, dalam jangka panjang, CV Cipta Grafik sebaiknya mengembangkan analisis varian biaya bahan baku atau antara anggaran dan realisasi, agar manajemen dapat mengetahui penyebab selisih biaya dan perbaikannya di periode berikutnya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.